Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran agamanya yang diantaranya adalah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama yang merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti yang diketahui bahwa beberapa hari lagi Ramadan akan menghampiri kita, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ke bulan tersebut, dimudahkan beramal soleh, beribadah pada bulan tersebut, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah yang kita lakukan diterima olehnya. Maka pada kesempatan hari Ahad pada subuh ini kita akan mempelajari kiat sukses di bulan Ramadan. Karena tidak semua orang sukses di bulan Ramadan. Yaitu ketika seseorang tidak memaksimalkan bulan Ramadan, maka berarti dia tidak sukses di bulan Ramadan. Maka agar kita termasuk orang-orang yang sukses di bulan Ramadan, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan belajar kiat-kiatnya yang sukses di bulan Ramadan. Mereka yang tidak sukses di bulan Ramadan masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhu rajul dakhala alaihi Ramadan tsumma salafa falam yunfar lah. Sungguh rugi, hina atau celaka seseorang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi berlalu namun dosa-dosanya tidak diampuni. Ini contoh orang yang tidak sukses di bulan Ramadan. Padahal kita ketahui banyak sekali amalan yang menghapuskan dosa-dosa di bulan Ramadan, seperti halnya puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula qiyam Ramadan atau salat tarawih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang mana ini menunjukkan banyaknya kesempatan untuk diampuni dosa-dosanya. Maka sangat aneh kalau ada orang yang memasuki bulan Ramadan dan Ramadan berlalu namun dosa-dosanya tidak diampuni. Ya, itu
kebaikan, keutamaan dari bulan Ramadan, maka sungguh dia adalah orang yang malang. Orang yang malang adalah dia masuk bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan. Keutamaan diampuni dosa-dosanya, keutamaan dilipat gandakan pahalanya, dia tidak mendapatkan itu semua. Ini semua akibat dari dia tidak memaksimalkan bulan Ramadan, ya, sehingga dia termasuk orang-orang yang gagal di bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan tentang orang-orang yang gagal atau tidak sukses di bulan Ramadan, kita akan dapatkan ada beberapa sebabnya kenapa mereka termasuk orang yang gagal di bulan Ramadan. Ya, di antaranya adalah karena mereka tidak mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya, dia tidak punya persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan, sehingga pas masuk ke dalam bulan Ramadan karena tidak ada persiapan sebelumnya, akhirnya dia menyia-nyiakannya. Ya, akhirnya dia menyia-nyiakannya. Atau bisa juga karena dia tidak mengetahui kadar keagungan, keutamaan bulan Ramadan, sehingga dia menjadikan bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan lainnya, di mana dia tidak meningkatkan amal di bulan tersebut. Ya, dia tidak mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal soleh karena anggap bulan tersebut seperti bulan-bulan lainnya. Juga karena dia tidak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat memaksimalkan bulan Ramadan. Ini di antara sebab mengapa sebagian manusia menyia-nyiakan bulan Ramadan, karena tidak mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan, atau karena dia tidak mengetahui kadar keutamaan keagungan bulan Ramadan, atau karena dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan beramal soleh atau dapat memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka pada kesempatan ini kita akan pelajari kiat dan cara agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan sehingga kita termasuk orang-orang yang sukses, yang lalu dosa-dosa kita diampuni, ya, yang Ramadan berlalu kita meraih derajat yang tinggi di sisi Allah, yang Ramadan berlalu ya kita membawa pahala yang sebanyak-banyaknya. Baik, apa saja kiat agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan? Kiatnya yang pertama adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni sebelum tiba bulan Ramadan kita sudah membersihkan diri kita dari dosa dan maksiat, atau berhenti dari dosa dan maksiat. Kenapa? Karena tidak pantas kita masuk bulan Ramadan sedangkan kita masih bergumam di atas dosa dan maksiat. Padahal di bulan Ramadan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada malaikat yang memanggil, ya bani al-khair aqbil, wa ya bani syarr aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah dan berbahagialah, ya, karena amalmu akan dilipat gandakan. Dan orang yang menginginkan keburukan, berhentilah, jadi tidak pantas masuk bulan Ramadan masih saja mengerjakan atau bergumam di atas dosa dan maksiat. Padahal kesempatan untuk bermaksiat pada bulan tersebut sangatlah kecil. Pintu neraka ditutup, setan-setan yang menggodanya, yang membisikkannya untuk berbuat maksiat dibelenggu. Di samping energi yang ada pada dirinya pun melemah karena dalam dirinya dalam keadaan lapar, ya, dalam keadaan haus. Maka ya sangat tidak pantas sekali masuk bulan Ramadan masih saja bergelimang di atas dosa dan maksiat. Sebenarnya bertobat, beristighfar ini disyariatkan kapan saja, ya, bukan hanya pada saat menjelang Ramadan. Akan tetapi sebelum Ramadan tentu lebih ditekankan lagi agar kita masuki bulan Ramadan dalam keadaan sudah siap mengisi waktu-waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama penulis kitab tafsir, Syekh
Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti. Beliau menulis kitab tafsir Adwaul Bayan. Pernah ditanya persiapan apa yang terbaik yang perlu dilakukan oleh seseorang sebelum memasuki waktu-waktu ketaatan, musim-musim ketaatan, jadi seperti halnya bulan Ramadan. Maka beliau mengatakan persiapan yang terbaik sebelum memasuki musim-musim waktu ketaatan adalah dengan istighfar, dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa dapat menghalangi seseorang dari mendapatkan taufik. Karena dosa-dosa dan maksiat dapat mencegah seseorang dari mengerjakan perintah-perintah Allah. Jadi berat bagi dia melaksanakan perintah-perintah Allah, jadi kurang semangat, jadi malas. Ini dosa-dosa. Maka agar dia semangat, agar dia mendapatkan taufik, agar dia mudah mengerjakan perintah Allah, bersihkan dirinya dari dosa-dosa dan maksiat. Dan tobat ini sebenarnya disyariatkan kapan saja, karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertobat dan beristighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Jadi dengan tobat kita akan beruntung. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Mereka yang bertobat dan Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka yang bertobat, kemudian tiba-tiba ajal datang kepadanya. Sedangkan orang yang bertobat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taib minadz dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa, maka dirinya saat dijemput oleh kematian dalam keadaan bersih dari dosa, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Sehingga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Makanya disyariatkan tobat kapan saja dan diperbanyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sendiri beliau bertobat sehari sampai 100 kali. Kata beliau, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu fil yawmi ilaihi atmar." Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari sampai 100 kali. Jadi beliau sering sekali mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, atau rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur, rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur, atau astagfirullah wa atubu ilaih. Beliau sering sekali. Padahal kita tahu keadaan beliau maksum, telah diampuni dosa-dosanya baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Tapi ternyata beliau banyak sekali istighfar dan tobat. Sedangkan kita yang tidak jelas apakah dosa-dosa kita yang terdahulu maupun yang akan datang diampuni atau tidak, maka hal ini menunjukkan bahwa kita lebih berhajat, lebih butuh untuk istighfar dan tobat. Karena keadaan kita tidak jelas apakah diampuni dosa-dosa kita yang terdahulu maupun yang akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang telah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang, banyak beristighfar dan bertobat. Tentu kita yang lebih berhak lagi untuk memperbanyak istighfar dan tobat. Dan kita bisa menjadikan sebagai zikir mutlak yang dibaca kapan dan di mana saja. Ada ketepatan tentunya pada zikir-zikir muqayyad, pada saat-saat yang di sana ada zikir-zikir khusus. Seperti ketika masuk masjid ada zikirnya, itu yang dibaca, dan astagfirullah wa atubu ilaih. Ketika naik kendaraan ada zikirnya, itu yang dibaca, dan astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi di luar itu kita bisa memperbanyak istighfar dan taubat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tuba, sungguh bahagia liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh bahagia orang yang saat membuka catatan amalnya, melihat catatan amalnya pada hari kiamat, ternyata banyak kalimat istighfar yang dia ucapkan. Nah, inilah persiapan yang pertama, istighfar dan taubat, agar dimudahkan beramal saleh. Karena dosa-dosa dan maksiat inilah yang menghalangi seseorang dari mendapatkan taufik, dari dimudahkan beramal saleh pada bulan Ramadan.
Yang kedua, persiapan sebelum kita masuk di bulan Ramadan adalah berdoa. Ya. Yani agar kita tidak bersandar kepada kemampuan diri kita. Mungkin pada saat ini kita semangat, tetapi boleh jadi pada saat kita masuk di bulan Ramadan kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan malas, dalam keadaan loyo. Sehingga inilah maka kita dan harus yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sadar kepadanya. Ya. Karena keadaan manusia khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Boleh jadi saat ini dia semangat menyanyiakan untuk memaksimalkan, tapi ketika masuk di bulan Ramadan dia lemah, yang hilang semangat. Kenapa kita harus meminta bantuan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah karena kita tidak bisa beribadah secara maksimal kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setelah kita membaca ayat ini yang dulu, kita lanjutkan dengan wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Yang di sana ada isyarat bahwa seseorang tidak bisa beribadah secara maksimal dan sempurna kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada kalimat juga la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk dapat melaksanakan perintah Allah, tidak ada upaya untuk dapat menjauhi larangan Allah kecuali dengan pertolongan dari Allah. Oleh karenanya juga saat ada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ucapannya adalah itu agar kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Maka seseorang ketika lemah, ketika tidak mampu, ketika merasa dirinya tidak sanggup melakukan suatu ibadah, ucapkan la haula wala quwwata illa billah, maka Allah akan memudahnya. Ada sebuah riwayat bahwa saat para malaikat memikul arsy, ya, mereka diminta untuk memikul arsy singgasana Allah Subhanahu wa taala, di mana singgasana Allah adalah makhluk atau arsy adalah makhluk terbesar. Makhluk terbesar dan paling tinggi dan menjadi atap seluruh makhluk, di mana di atas langit ada langit lagi, ada langit lagi, ada langit lagi sampai 7 lapis langit. Kemudian di atasnya ada samudra, kemudian di atasnya lagi ada arsy singgasana, makhluk yang paling besar, yang paling luas, yang menjadi atap seluruh makhluk. Di sana ada malaikat yang memikulnya, dan malaikat yang memikulnya adalah malaikat yang besar-besar, disebut dengan malaikat karubiyun atau muqarrabun, yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat pilihan, ya, malaikat pilihan yang akhlaknya mulia, yang fisiknya indah dan memiliki kekuatan yang besar, ya, seperti malaikat Jibril, seperti malaikat Mikail, seperti malaikat Israfil, termasuk malaikat-malaikat yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang jarak antara bahu dengan bagian bawah telinganya sejauh perjalanan 700 tahun. Saking besarnya, ya, malaikat memikul arsy. Ya, dalam hadis sahih, ya, saking besarnya malaikat memikul arsy. Ya. Mereka memiliki akhlak yang mulia. Mereka mendoakan kebaikan untuk kaum mukminin. Mendoakan kebaikan kaum mukminin, ya. Dan mereka adalah malaikat yang kuat. Saat mereka malaikat memikul arsy diminta untuk memikul arsy Allah, mereka tidak sanggup. Maka Allah mengajarkan kepada mereka ucapan la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya mereka sanggup memikulnya. Ya. Nah, inilah pentingnya kita bersandar, inilah pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita akan masuk ke bulan Ramadan, mencakup tiga. Yang pertama adalah meminta disampaikan ke bulan Ramadan. Yang kedua, meminta dimudahkan beramal saleh pada bulan Ramadan. Dan ketiga, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya, amal-amal kita, ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu
dahulu kaum salaf mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelumnya agar disampaikan. Ya. Tapi anehnya kita dapat berita ada sebagian orang-orang yang tidak menginginkan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya. Tidak menginginkan berjumpa dengan bulan Ramadan. Mereka misalnya malah membunuh dirinya, melakukan aksi bunuh diri itu sama aja dia tidak menginginkan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, tidak mengerti fikih jihad. Atau misalnya dia mencelakakan dirinya yang membuat dirinya binasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya melarang seseorang mencelakakan dirinya atau membunuh dirinya. Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah sayang kepada kalian. Ya, maka aneh bin ajaib kalau ya ada seorang yang malah mencelakakan dirinya atau membunuh dirinya. Ya, menunjukkan dia seakan-akan tidak semangat untuk memasuki bulan Ramadan. Dan tahu ya orang mukmin ingin sekali berjumpa dengan Ramadan karena tahu keutamaan bulan Ramadan. Amal soleh dilipat gandakan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan berhadap dilembut. Ya. Dan keutamaan-keutamaan lainnya seperti malam Lailatul Qadar yang beribadah pada saat itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 9 bulan dan seterusnya. Ya. Dan mengapa ya kita perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan ke bulan Ramadan adalah karena ya kita sering mendengar info sebagian saudara-saudara kita diceritakan oleh Muhammadiyah sebelum bulan Ramadan ada ambulan lewat, ya ada terdengar suara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada SMS atau WA masuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang menunjukkan bahwa kita tidak tahu apakah kita akan sampai ke bulan Ramadan atau tidak. Ya. Maka inilah pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan. Tetapi tidak cukup sampai di situ, ya. Yang terpenting adalah sesampainya di bulan Ramadan kita dapat memaksimalkan. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang sudah sampai ke bulan Ramadan tapi dia tidak maksimalkan, tapi dia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dia malah menyia-nyiakannya. Ya seperti mereka yang masuk pada bulan Ramadan, ya, dia sampai tidak beribadah di bulan Ramadan, apalagi sampai meninggalkan puasa Ramadan atau dibilang dari. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan, ya, orang ini pertama adalah seperti yang berbuka di pinggir jalan. Ya di setiap bulan Ramadan dia mampir ke warung, dia minum es, dia teh, dia kopi, dia makan. Orang yang seperti ini pertama adalah orang yang tidak punya malu, ya, orang yang tidak punya malu. Yang kedua, orang ini pada hakikatnya lisanul hal, keadaannya mengatakan ya bahwa dirinya tidak siap menerima pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal puasa Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan di mana hamba-hambanya dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi orang yang saleh, agar mereka menjadi orang yang bertakwa, ya, agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena Allah sudah tetapkan bahwa kebahagiaan tidak dapat diraih di dunia maupun di akhirat kecuali dengan takwa. Ya, untuk masuk surganya Allah tidak bisa diraih kecuali dengan takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin hamba-hambanya masuk ke dalam surganya. Maka sedangkan dia sudah menetapkan bahwa surga ditetapkan untuk orang yang bertakwa. Mu'iddat lil muttaqin, maka diperintahkan hamba-hambanya bertakwa dalam banyak ayat di kitabnya. Seperti di ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa
rugi dan rugi sekali mereka yang seperti halnya mereka yang pindah agama dari Islam ke agama yang lain. Padahal kalau dia perhatikan sejenak saja, sebentar saja akidah Islam, dia akan menemukan kebenaran dan ketinggian lebih baik daripada akidah selain Islam. Dalam masalah keimanan misalnya, ya, Islam memerintahkan beriman kepada semua kitab, semua rasul. Sedangkan agama selain Islam, ada yang pindah ke agama Nasrani misalnya, atau agama-agama yang lain. Ya, sedangkan yang selain Islam itu, misalnya Yahudi, mereka tidak beriman kepada semua kitab, semua rasul. Mereka hanya beriman sampai kepada kitab Taurat dan sampai kepada Nabi Musa. Orang-orang Nasrani beriman sampai kepada beriman kepada kitab Injil dan sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, tidak beriman kepada Nabi yang datang setelah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita beriman kepada semua kitab, semua rasul, dan tentu yang beriman kepada semua kitab, semua rasul lebih baik daripada mereka yang hanya beriman kepada sebagian kitab, sebagian rasul. Dan padahal kitab yang sebelumnya dan Nabi yang sebelumnya memerintahkan untuk beriman kepada Nabi yang datang setelahnya. Nabi Isa beliau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ya, maka sungguh rugi mereka yang sampai pindah agama walaupun dunia. Nah, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah minta agar dimudahkan amal saleh. Ya. Mereka yang di bulan Ramadan sampai berbuka di siang bulan Ramadan, hakikatnya adalah orang yang sombong yang tidak mau menerima pendidikan. Allah mendidik hamba-hambanya adalah dengan berpuasa, yakni agar mereka terlatih biasa menjalankan perintah Allah. Meskipun berat, ya, puasa adalah ibadah yang berat, yang seseorang harus menahan diri dari minum, dari syahwatnya, ya, dia merasakan lapar, haus, bukan hanya sejam 2 jam, tapi berjam-jam, dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari, dan bukan hanya sehari 2 hari, tapi berhari-hari, ya, yang sampai sebulan. Kalau seseorang sanggup menjalankan perintah yang berat ini, maka nantinya saat dihadapkan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain akan ringan karena sudah terbiasa. Demikian pula puasa, dia dilatih menjauhi larangan Allah, ya, juga mengendalikan nafsunya, sehingga karena sudah terlatih, sudah terbiasa melaksanakan perintah Allah, sudah terbiasa menjauhi larangan Allah, meskipun sesuai dengan selera hawa nafsunya, ya, sudah terbiasa mengendalikan nafsunya, nantinya ringan setelah Ramadan berlalu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, mengendalikan nafsunya. Yang mana nafsu ini, wa inna nafsa la'amaratun bisu. Nafsu ini biasanya mengajak kepada keburukan, sehingga karenanya jadilah dia orang yang dekat kepada ketakwaan, ya, jadilah dia orang yang dekat kepada ketakwaan. Sebaliknya mereka yang tidak berpuasa, ya, karena tidak terlatih, tidak terbiasa, maka jauh dari ketakwaan, ya, jauh dari ketakwaan, sehingga pada hakikatnya, ya, dia tidak mau menerima pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Ramadan berlalu, berat nantinya saat ada perintah Allah untuk dia jalankan, ada larangan Allah, berat bagi dia untuk dijauhi, ya, karena sesuai mungkin dengan selera hawa nafsunya dan tidak biasa mengendalikan diri. Nah, ini mengapa kita, yakni, perlu maksimal, perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat memaksimalkan bulan Ramadan, karena ada sebagian bahkan banyak yang menyia-nyiakan bulan Ramadan, ya. Apalagi saat memasuki bulan Ramadan, dia misalnya sampai meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini, ya, dapat menjadikan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antara salatul asri faqad habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka hapuslah amalnya. Satu sholat saja, sholat asar ditinggalkan, hapus amal. Lalu bagaimana kalau dia meninggalkan seluruh sholat? Subuh ditinggalkan, zuhur ditinggalkan, asar, maghrib, isya ditinggalkan,
Ini karena beberapa sebab. Boleh jadi dia tidak ikhlas melakukannya. Puasa dia jalankan bukan karena Allah, tapi karena gengsi, tapi karena jaga image agar citranya baik di masyarakat. Tapi karena dia mikir apa kata dunia kalau dia sampai meninggalkan puasa Ramadan. Ini tidak ikhlas. Ya, bukan karena Allah namanya dalam puasanya. Demikian pula contoh yang menyebabkan amal ya ditolak atau tidak diterima karena dalam prakteknya tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang membuat amal tidak diterima adalah karena ujub. Yani setelah dia melakukan ibadah dia sombong, dia menganggap dirinya luar biasa dan kemudian merendahkan orang. Ini termasuk pembatal amal. Ya, atau dia ini setelah beramal soleh dengan keburukan-keburukan yang banyak yang membuat hapus amalnya. Ya, maka kita perlu berdoa kepada Allah agar amal kita diterima. Dan di antara doa yang mencari itu semua adalah doa yang dibaca oleh Yahya bin Abi Katsir dan Makhlul, yaitu Allahumma sallim di Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, jaga diriku agar sampai dapat masuk di bulan Ramadan. Yang kedua, jaga bulan Ramadan itu untukku agar aku tidak merusak puasa dan ibadah di bulan itu. Dan terimalah dari amal-amal. Ini doa yang kita panjatkan. Ya. Kemudian persiapan dan kiat lainnya agar kita sukses di dalam Ramadan adalah kita membiasakan dari sejak sekarang beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu nanti saja pas bulan Ramadan. Karena kalau seseorang tidak membiasakan dari sejak sekarang, nantinya terasa berat menjalankan ibadah itu. Maka kenapa disyariatkan kita mengajarkan anak-anak sholat, menyuruh mereka sholat sejak usia 7 tahun, ya, mengajar mereka berpuasa sejak kecil, yakni ketika sudah tamyiz, ya, adalah agar nantinya saat mereka balik ringan menjalankan ibadah-ibadah itu, sholat, puasa dan amalan-amalan lainnya. Maka supaya kita ringan saat masuk bulan Ramadan dan dapat memaksimalkan dari sejak sekarang kita biasakan sholat bukan hanya sholat fardu saja yang kita kerjakan, tambahkan dengan sholat sunat. Ya, kemudian sedekah, kita bersedekah, jangan lagi kita bakhil, ya, dan kalau bisa ditingkatkan sedekah kita. Baca Al-Quran, ya, kita perbanyak, dari sejak sekarang. Ya. Kita pasang niat untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, dan kita mulai dari sejak sekarang, ya, dari sejak sekarang untuk membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Dan kalau kita lihat generasi terdahulu, mereka berkali-kali menghatamkan Al-Quran. Di antara mereka ada yang 3 hari sekali khatam, ada yang sepekan sekali khatam, dan banyak sekali, bahkan ada yang sampai ada riwayat sehari sekali mereka khatam. Ya. Mungkin kita heran kok mereka bisa yang menghatamkan Al-Quran. Itu disebabkan karena keadaan mereka di hadapan Al-Quran seperti keadaan kita di hadapan handphone, yang mana mereka sebentar-sebentar nengok Al-Quran, sebentar-sebentar lihat Al-Quran. Ya, karena mereka banyak sekali, ya, menghatamkan Al-Quran karena keadaan mereka seperti keadaan kita di hadapan handphone, sebentar-sebentar ditengok. Dan yang kedua, karena diri mereka yang lebih bersih dari dosa-dosa. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau seandainya hati kita bersih, ya, dari dosa-dosa, dari penyakit hati, tentu kita tidak akan kenyang dari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ini karena dosa-dosa, maksiat, penyakit hati yang membuat kita cepat bosan baru baca berapa ayat yang maunya disudahi, diselesaikan. Kalau seandainya hati kita bersih dari dosa-dosa, dari penyakit hati, itu kita nggak akan puas, nggak akan bosan, dan nggak akan kenyang dari membaca Al-Quran berkali. Ya. Dan jadikan coba Al-Quran seperti keadaan kita di hadapan handphone yang sebentar-sebentar ditengok,
beramal. Sama seperti dalam kehidupan dunia saja, ya, ketika kita dijanjikan akan mendapatkan gaji, ya, yang besar dari perusahaan, ya, atau ada bonus kalau kita melakukan pekerjaan tambahan, tentu kita akan terdorong dan terasa ringan pekerjaan yang berat. Inilah faedahnya kenapa dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW disebutkan pahala terhadap suatu amal, dirincikan, ya, disebutkan misalnya inna lil muttaqina mafaza, ada wa kawaiba atraba, orang yang bertakwa akan memperoleh tempat yang penuh dengan kebahagiaan, memperoleh kebun-kebun dan buah anggur, ya, mendapatkan bidadari dan seterusnya. Itu faedahnya adalah agar seseorang semangat, ya, agar seorang semangat dan ringan nantinya menjalankan suatu amal. Sama seperti ada pekerjaan berat, misalnya kita ditugaskan mengetik, ya, nyalin tulisan, tadinya tulisan tangan ditulis sampai mungkin berlembar-lembar, anggap 50 lembar, tapi kita dijanjikan akan dibayar, anggaplah kecil saja, misalnya anggaplah 5 juta, ya, tolong disalin tulisan saya ada 50 lembar, disalin nanti saya akan kasih 10 juta. Kalau kita mengerjakannya, kita ingat akan dibayar, ya, 10 juta akan ringan. Maka dengan kita mengetahui, mengingat keutamaan pada bulan Ramadan, jadi ringan beramal soleh. Kata Nabi SAW tentang keutamaan bulan Ramadan, atakum Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berarti bukan hanya hari tertentu, tapi sebulan penuh, dan bukan hanya malamnya, tapi yang sama penuh dengan keberkahan. Berkah ziyadatul khair, adanya tambahan kebaikan, rahmat Allah melimpah, karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, turun banyak sekali di bulan itu. Ya, faradallahu azza wa jalla alaikum siyam, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan itu, tuftah fihi abwaabus sama, pintu-pintu langit dan surga dibuka, menunjukkan kesempatan masuk surga di bulan tersebut sangatlah besar. Waktu lalu fihi abwaabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup, menunjukkan peluang untuk masuk ke dalam neraka sangatlah kecil. Di samping, ya, energi kita yang lemah, setan yang biasa mendorong kepada kemaksiatan juga dibelenggu. Waktu lalu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu pada bulan tersebut setan-setan yang durhaka. Lillah, demi Allah, fihi lailatul khairu min alfi syahr, di bulan tersebut ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Beribadah bertepatan dengan malam tersebut, ya, mungkin kita lakukan selama 1000 bulan atau 80 tahun lebih. Ya, seakan-akan kita diberi usia yang panjang, yang di usia tersebut kita memanfaatkan hari-harinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah karunia Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk umat akhir zaman yang mana usia mereka pendek-pendek, ya, 60, 70 dan sedikit yang melampaui itu. Kata Nabi SAW, akal umat baina siddiq ila sab'in, umur umatku rata-rata 60 sampai 70, dan waqad ma yajuzu dzalik, dan sedikit yang melampaui itu. Maka dengan mereka memperoleh Lailatul Qadar, seakan-akan mereka diberi usia yang panjang seperti orang-orang dahulu yang mereka isi, ya, usia tersebut dengan ketaatan, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi Lailatul Qadar. Man ulima khairuha faqad khairu. Siapa yang berhalang dari orang Lailatul Qadar, maka dia adalah orang yang malang. Siapa yang lebih malang, siapa yang lebih rugi daripada orang yang di dekatnya ada harta yang melimpah ruah. Dia mampu mengambilnya, dia mampu mendatanginya, tapi dilewatkan begitu saja. Sepertilah keadaan orang yang masuk di bulan Ramadan, dia bisa mengisi dirinya, masih mampu beribadah, beramal soleh, tapi tidak dia manfaatkan. Akhirnya dia terhalang dari memperoleh keutamaan dan kebaikan di bulan Ramadan. Jadilah dia orang yang malang. Ya. Demikian pula agar kita memaksimalkan bulan Ramadan adalah hendaknya kita jaga diri dari pertama yang membatalkan, yang kedua yang membatalkan puasa, yang kedua yang membatalkan pahalanya.
wanitanya memamerkan aurat, kalau dia terus angkat di depan televisi, banyak dosa yang dia jatuh ke dalamnya sehingga dapat mengikis pahala puasanya. Ya. Maka fokuskan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau melihat televisi, coba cari channel-channel yang isinya mungkin taklim, isinya merotal atau hal-hal yang mubah dan bermanfaat. Ya. Kemudian agar seseorang dapat memaksimalkan bulan Ramadan juga adalah hendaknya dia mengetahui adab dan amalan yang disyariatkan pada bulan tersebut. Adabnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa idza kana yawmu shaumi ahadikum," apabila salah seorang di antara kamu berada pada saat berpuasa, pada yafis, jaga lisannya dari berkata kotor. Ya, dari berkata kotor. Kalau berkata kotor saja diperintahkan untuk dijaga, apalagi yang jelas-jelas seperti tadi dusta, ghibah, namimah dan sebagainya. Wala yasqa, dan dari berteriak-teriak dijaga. Wala jangan bersikap sia-sia atau bersikap bodoh. Waktu-waktunya diisi cuma main game saja, waktu-waktunya diisi cuma nongkrong saja, waktu-waktunya diisi untuk hal yang sia-sia saja. Fa in sya'alahu ahad, kalau ketika sedang berpuasa ada orang yang mencaci maki dia, ya, atau mengajarnya berkelahi, ya seperti anak-anak remaja ada yang ngajak taburan, falyakul, sampaikan kepadanya, ini shaim, saya sedang berpuasa. Ini bijaknya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan kepada orang yang berpuasa, jangan ladeni orang yang ngajak kita berkelahi, jangan ladeni orang yang mencaci maki kita. Sampaikan kepadanya agar dia berpikir dan berhenti dari tindakan dan ucapannya itu. Ya, sampaikan, maaf saya lagi puasa, maaf saya lagi puasa. Jadi supaya dia berpikir. Ya. Nah, ini adabnya. Demikian pula adabnya seperti sebelum puasa dia makan sahur dan dianjurkan akhirkan makan sahur, bersikap dermawan, yang tingkatkan kedermawanan pada bulan Ramadan sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga memberikan buka untuk orang yang berpuasa pada saat berbuka, juga mengisi waktu-waktunya dengan banyak berdoa. Ya, karena orang yang berpuasa juga mustajab, juga melakukan salat tarawih bersama imam, kutiba lahu qiyamul lail, akan bicara salat semalam suntuk, juga memperbanyak bacaan Al-Quran. Targetkan ya untuk kita mengkhatamkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran seperti kita di hadapan handphone yang sering ditengok, dilihat, ya. Maka kita bisa bawa Al-Quran kemana ya saja. Ya, misalnya di kendaraan kita buka Al-Quran, ya, di tempat-tempat umum ya kita buka Al-Quran, dan tidak perlu kita merasa malu membaca Al-Quran di tengah-tengah manusia. Berikan contoh. Bahkan kalau bisa kita bawa mushaf kecil atau mungkin mushaf yang besar, ya kita perlihatkan. Mungkin di tempat antrian, mungkin di terminal, mungkin stasiun, atau mungkin di kendaraan, di bus, di kereta, kita buka Al-Quran. Contoh yang baik manusia. Siapa yang memberikan contoh yang baik, kemudian orang-orang pada sedikit-sedikit ikutin, maka dia akan mendapatkan pahala dia dan pahala orang yang dia. Tidak dikurangi sedikit pahala mereka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'daha." Siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam dan diikuti oleh yang lain, maka dapat pahala dia dan pahala orang yang mengikuti dia. Dan ini sudah jarang sangat. Banyak kan kalau kita saksikan orang-orang ketika berada di bis, orang-orang ketika berada di kereta, orang-orang saat menunggu antrian, orang-orang pada saat di stasiun yang dilihat handphone, ya, yang isinya macam-macam. Coba kalau dia tunjukkan, dia lihat Al-Quran, saya yakin banyak orang yang tobat. Saya yakin banyak orang yang kembali. Saya yakin banyak orang yang kemudian dapat hidayah lewat Al-Quran dia. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan, hendaknya kita menghadirkan perasaan bahwa boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, yang kemudian kita tidak berjumpa lagi dengan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Karena banyak saudara-saudara kita
pemakaman banyak sekali yang dimakamkan. Ini ternyata Ramadan mereka adalah Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir mereka. Boleh jadi Ramadan besok adalah Ramadan terakhir kita. Maka dengan menghadirkan perasaan ini kita akan memaksimalkan ya bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula dengan melihat generasi terdahulu dalam melaksanakan Ramadan. Ya, mereka fokus membaca Quran. Ada yang sampai seperti di sini ya Imam Malik ya ketika masuk bulan Ramadan beliau sibuk dengan membaca Al-Quran. Sufyan Ats-Tsauri ya fokus ya. Bahkan ada yang sampai 3 hari, sehari dan sepekan sekali salam Al-Quran ya. Dan di sini tadi sudah saya sampaikan perumpamaan orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan adalah seperti seorang yang melewati sebuah jalan. Di jalan itu ada harta yang melimpah ruah dan dia boleh mengambilnya dan mampu mengambilnya. Tapi dia lewati begitu saja, dia tidak ambil, maka seperti inilah orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Dia akan rugi sekali, ya, karena tidak memanfaatkan dan memaksimalkan bulan Ramadan. Baik, ini mungkin pembahasan kita pada kesempatan ahad pada subuh ini sebagai persiapan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan sedikit ini dapat mendorong kita untuk memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin sebelum